saya menangkap sesudah agak dewasa ternyata untuk menyapu embernya atau terasnya itu ternyata kalau tidak dibiasakan juga tidak bisa melakukan. Apalagi memahami buku-buku dengan teori-teori pendekatan yang sangat luar biasa dan sangat kontradiktif dengan media sosial yang sangat baik detik informasi-informasi ini menggejala sekaligus berdesak-desakan. Dialog terbuka seperti ini saya merasakan manfaatnya, merasakan kebermanfaatannya karena ada informasi dari Mas Aan, Pak Andoko dan Romo Joko. Ternyata orang baik yang tiba-tiba lahir pun juga harus disampaikan informasinya, mungkin historicalnya atau mungkin sekilas latar belakangnya kenapa tiba-tiba jadi orang baik. Seperti saya ini memang nun sewu, saya juga sering bertanya kepada Pak Andoko dan Mas Husni, sampai sering kali setiap ketemu saya menyampaikan beberapa karena di wilayah agama Kristen atau Katolik saya memang tidak menjadi bekal karena pergaulan saya antar orang. Namun demikian saya tidak pernah mempermasalahkan agamanya Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Modal saya hanya cinta kasih. Yang kedua, saya ingin mendengar ulasan agak panjang dari Romo Joko dan Mas Aan tentang yang terjadi saat ini pun mungkin bisa efek dari kecemburuan sosial. Mungkin. Yang kedua bisa juga karena berubahnya nilai-nilai budaya dalam memahami perilaku. Saya ingat ketika kecil itu kalau ada seseorang bertemu dengan seseorang itu kalimat yang diucapkan, kata yang diucapkannya adalah sugeng atau rahayu dan seterusnya, sehingga menciptakan ruang awal dari dialog itu satu rasa kerinduan dan cinta kasih. Mungkin ini sekilas saja, barangkali perubahan nilai-nilai budaya ini melahirkan lukisan, melahirkan buku, melahirkan dialog terbuka seperti ini, sehingga kecemburuan sosial pun juga akan tergradasi menjadi rasa cinta. Ini yang unek-unek saja. Matur nuwun, mugi bermanfaat. Nuwun. Terima kasih Mas Hartono, berupa sebuah ya itu tadi ya, unek-unek sebuah ini yang membangun itu reflektif. Pertanyaan ketiga tadi saya lihat agak belakang ada tangan yang mengacung. Ya. Selamat malam, saya Yus. Pertanyaan ke Romo Joko. Ini menarik dari ulasan yang Gus Aan berikan, salah satunya adalah tentang LGBT. Dari tadi saya tidak dapat jawaban ketika Gus Aan ngambil tentang LGBT ini diberkati atau bagaimana. Sebenarnya aslinya itu bila ada pasangan LGBTQ, benar gak boleh diberkati? Itu aja, boleh atau tidak? Karena Paus Fransiskus bilangnya boleh diberkati. Ini sampai heboh segala macam. Saya sama beberapa teman yang di sosmed, mereka banyak bilang, sana sini. Kalau langsung nanya kepada Romo sebagai representatif gereja Katolik, itu akan lebih enak. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini sambel, pertanyaan terakhir ini sambel ya. Sambel mercon. Oke. Kita komitmen untuk merespon setiap pertanyaan. Maka seberat apapun tentu saja akan mendapat respon yang proporsional. Maka untuk menanggapi yang pertama dari Mas Wenas tentang salib Cordoba mungkin ya. Ini kayaknya ini dari semua pertanyaan ini kayaknya mengarah pada Romo Joko. Saya barusan browsing ya. Apakah yang dimaksud yang tangannya Yesus lepas satu itu ya? Saya rasa ya itu Romo apa bisa merespon? Nah ya.
Pak Sasongko bisa merespon Pak mungkin? Kayaknya itu bisa mendapatkan literatur apakah saya rasa itu bentuk seni ya, nggak berani menjawab. Apakah itu ada nilai teologis atau tidak? Saya rasa lebih baik kita kembalikan fokusnya pada pembahasan ini dulu di tentang buku-buku ini. Oh, Mas Raan mungkin bisa lebih baik. Sorry. Gini, Mas. Ini perspektif orang yang bukan Katolik. Bagi orang-orang yang terobsesi pada kesempurnaan dan kecantikan dan idealitas, kalau ada patungnya Bunda Maria cuklek gitu ya di situ, pasti dia akan buru-buru untuk dandani ngapi. Pokoknya jangan sampai tercidrai. Aib harus ditutup, aib harus disembunyikan. Tidak boleh ada aib. Sebagian orang akan berpikir seperti itu, sehingga kalau saya jemaat paroki di mana tangani Yesus itu memang pedot. Misalkan imperfect, ini kan ngomong soal imperfeksionis. Maka saya akan ngomong wis gak usah nggalang dana, tak duwi dhewe nggak dibangun supaya ini bagus dan lain sebagainya. Tetapi ada kelompok lain yang mengatakan ya apa. Kekudusan, kesucian itu tidak sepenuhnya positif, tetapi juga memuat tentang kerapuan. Jadi Tuhan itu, kalau di Islam, Tuhan itu tidak boleh dinarasikan sing elek-elek Mas Sasongko. Tidak boleh Tuhan lemah, tidak boleh Tuhan itu begini dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita orang Islam melihat proses penyalipan anak Gusti kok disalib seperti itu, kami nggak mau mengakui. Gak mungkin ada orang suci kok tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Kami menyangka. Nah, bagi saya kekudusan itu juga terdiri dari sesuatu yang menurut kacamata umum itu adalah quote-unquote indah, dan juga memuat sesuatu yang mungkin dalam kacamata umum itu dianggap tidak ideal. Sama persis seperti Alkitab. Alkitab itu kan isinya tidak api-api toh Mas. Di perjanjian lama itu kan ada itu bagaimana Daud meminta kepada suaminya Batseba untuk perang supaya dia bisa quote-unquote bergendak ria dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang terobsesi pada kesucian, harusnya teks ini disengkreno karena tidak suci. Tapi Alkitab masuk itu, dan itu kita menganggapnya sebagai suci. Orang itu sudah cerai apalagi selingkuh Katolik, ini bukan suci, tidak boleh ada di dalam gereja Katolik. Bapak Paulus ini mendorong kita dalam kerangka yang tadi disampaikan oleh Patung itu juga memeluk orang-orang yang menurut kacamata umum itu tidak sempurna dan lain sebagainya. Itu sementara jawaban, sebelum nanti saya juga mau jawab soal yang ayos. Romo Joko, silakan memikul pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat, Romo, untuk hal ini silakan jelaskan. Waktu kami sediakan. Baik, yang tentang khotbah mohon maaf, tapi intinya tentang Tuhan yang disalib, tapi dia tangannya ke bawah ingin merangkul kita, menarik kita kepadanya. Sebuah gambaran yang saya sendiri tadi baru sedikit membaca. Karena gambaran tentang Paulus ini banyak sekali ceritanya dia itu, sehingga ada juga yang terlewat. Saya menjawab dari Pak Hartono tadi, dan saya tadi sebentar seperempat jam, setengah jam tadi keliling di di pameran lukisan, dan rupanya pameran ini juga menggambarkan tentang banyak hal, tentang kesederhanaan kapal Madura, tentang yin dan yang, tentang bagaimana Yohanes Paulus kedua yang merangkul sekian banyak orang. Tadi Pak Hartono juga menceritakan tentang gambar tentang ekologi manusia yang sudah menginjak-injak bumi yang sudah dipotongnya, kalau saya tadi menangkap idenya. Nah, tentang bagaimana nilai-nilai dunia tadi yang jenengan katakan tentang berdialog dan sebagainya, saya hari-hari ini
sampai pada permenungan ini tentang dialog agama. Kalau sampai harus ada forum-forum seperti ini, dialog agama yang di mimbar-mimbar atau dialog agama yang harus ada pamerannya, harus di kampus-kampus, menurut saya ini adalah tanda-tanda negatif. Karena pada dasarnya harus terjadi dalam hidup sehari-hari. Nggak perlu dibuat formalitas seperti ini. Tetapi maka sudut pandang saya adalah dalam hal dialog agama kita itu tidak belajar berdialog, tapi kita itu belajar untuk mempertahankan persaudaraan, membuat nilai-nilai persaudaraan yang sebenarnya hidup dalam nubari kita itu masih tetap hidup. Karena sebenarnya lebih banyak orang yang merindukan ini, tetapi ada semakin banyak orang yang merasa bahwa bersaudara itu tidak penting. Mau sekarang main games itu bisa sendiri kok. Dulu yang namanya main bentik, bentik tau ya? Itu kan harus bareng-bareng. Yang namanya main gobak sodor itu kan harus dengan teman-teman. Saya itu pencinta main remi itu nggak bisa sendiri, ya kan? Maka kalau saya masuk surga saya nggak mau sendirian, nggak bisa remi di sana. Artinya keinginan untuk bersaudara itu kita rangkul lagi dan kita memperkenalkan kepada orang-orang muda itu bahwa bersaudara itu penting. Bersaudara itu akan menyelamatkan kamu. Berteman itu membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada kalau kita berpikir tentang diri sendiri. Berpikir tentang diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, membela kepentingan diri sendiri itu akan merusak banyak hal. Dan kita sudah tahu contohnya di dunia Indonesia hari ini. Itu yang menurut saya nilai-nilai yang berubah itu adalah ketika orang mulai berpikir bahwa hidup bisa sendiri, bahwa hidup bisa mencapai segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Sementara keinginan Paus itu adalah orang Islam ya, orang Islam yang berkata urip mono kudune migunani tumraping liyan, berguna untuk sesama. Sehebat-hebatnya orang adalah hebat mereka yang memberi manfaat kepada sesamanya. Benar, terus. Nah, itulah yang menurut saya semangat itu yang ingin ditawarkan oleh Paus Fransiskus. Dia tidak ingin menyingkirkan orang. Kalau bisa saya itu menyelamatkan, bahwa yang diselamatkan itu hanya satu orang, itu suatu kemuliaan. Karena Yesus sendiri mengatakan kalau ada seorang gembala yang kehilangan satu domba di antara 100, dia akan mencarinya karena yang satu itu berharga di mata Tuhan. Semoga kita pun berpikir bahwa dalam bahasa Jawa itu ada satu ungkapan yang tidak saya setujui. Ungkapannya itu ilang-ilang mondok siji. Itu artinya nggak apa-apa lah kita kehilangan teman satu. Tapi Paus itu mengajarkan jangan sampai kamu kehilangan persaudaraan dengan siapa. Menurut saya nilai yang berubah salah satunya adalah bahwa bersaudara itu nggak penting lagi karena kita bisa mencari untuk diri kita sendiri. Itu satu. Pertanyaan yang berikut tentang LGBT. Tadi mungkin Gusaan akan menambahkan karena dia sudah membaca Fiducia Cuplikan. Tapi Anda bisa membaca dalam buku ini, keterangannya sangat detail dalam buku ini, ditulis oleh Frater Claus. Meskipun dia masih frater, tapi dia itu dokter hubungan internasional dari Australia. Dan dia menuliskan salah satunya adalah bahwa jumlah orang Katolik yang LGBT itu di Amerika itu jumlahnya 1,3 juta. Di Indonesia tidak sangat jelas karena tidak bisa go public, ya kan? Ditutupi atau ya secara struktur sosial memang dianggap rendah. Lalu apakah mereka ini akan selalu dianggap tidak ada? Kalau Paus Fransiskus mengatakan siapa saya harus menghakimi mereka? Who am I to judge? Nah, Paus ini memberi ruang untuk mereka. Pertama dengan mengatakan siapa saya untuk menghakimi itu mirip kalau dikatakan dalam Injil itu siapa yang tidak berdosa silahkan melempar batu lebih dahulu. Itu yang pertama. Tadi saya dalam perjalanan ke sini teman-teman saya yang di mobil itu mengatakan, loh kalau memang mereka itu dari sananya seperti itu dan tidak bisa lagi berpikir tentang heteroseksual dan sebagainya, bagaimana mereka ini mau dipaksa? Kita melanggar HAM dalam hal itu. Nah, pertanyaan apakah mereka itu boleh diberkati atau tidak? Paus mengatakan bukan diberkati sebagai sakramen. Karena sakramen itu memang nilai tertinggi dan tujuan dari pernikahan Katolik itu adalah tujuannya adalah untuk kelahiran keturunan.
Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan nggak mungkin melahirkan keturunan. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Paus itu adalah mereka yang sudah hidup bersama boleh datang ke gereja, diberkati oleh Romo dalam konteks hidup bersama. Artinya mereka itu tidak sepenuhnya disingkirkan oleh gereja. Saya tidak tahu bagaimana, tapi dalam konteks dulu kuliah moral di gereja di kampus saya itu dikatakan mungkin suatu ketika orang akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Tapi sampai saat ini langkah itu adalah langkah yang sudah revolusioner untuk sebuah institusi gereja. Tapi Paus belum sampai kepada mengatakan mereka itu disahkan secara pernikahan Katolik, sakramen Katolik. Itu yang bisa dijawab. Jadi kalau mau lebih dalam lagi, bacalah dokumen yang tadi. Kalau lebih detail lagi, lebih gampang lagi, belilah buku ini. Jawaban yang penting ada di foto saya. Terima kasih. Monggo. Mas Anang, silakan. Iya, Menambahkan. saya termasuk orang, Ibu Bapak, saya hetero ya, saya bukan homo, saya hetero. Anak saya 2, istri saya PNS. Satu, istri 1 Mas. Iya, meskipun Islam, tapi soal etika perkawinan saya Katolik. 1. 10 tahun terakhir ini saya concern di urusan LGBT. Ya. Jadi ketika Paus Fransiskus ini mulai membuat warga Katolik dan dunia ini resah, gitu, saya mikir sing bener jane iki kaya apa? Ini yang sebenarnya yang benar itu seperti apa? Seperti itu. Oleh kagak, oleh sepiro dan lain sebagainya. Nah, sebelum menjawab ke situ, Anda nanti bisa membaca salah satu tulisan dari mahasiswa pascasarjana di STF Sanata Daru. Diarkara. Saya lupa namanya, tapi saya punya ininya. Mahasiswa ini nulis tesis, judulnya Sensus Fidei orang-orang di Keuskupan Jakarta menyangkut isu soal homoseksualitas. Dia membuat survei kepada seluruh warga Katolik yang ada di dalam Keuskupan Agung Jakarta. Sing disurvei 506 orang ya, menyangkut soal homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis. Ya, hasilnya saja 14% sekian itu mengaku tolak homoseksualitas, tolak perkawinan sesama jenis. 14%. Yang 74% terima homoseksualitas, tolak perkawinan sesama jenis. Yang 5,5% terima homoseksualitas, terima perkawinan sesama jenis. Lalu saya bingung, iki menerima perkawinan sesama jenis ini yang apa? Apakah Katolik Roma ini sedang melakukan quote-unquote bunuh diri doktriner? Iya, bunuh diri doktriner terkait soal ini. Belakangan kemudian saya mulai membaca itu tadi. Jadi ayos, ojo percaya sapa ayos. Percayalah pada 45 item ya yang dikeluarkan oleh situs resmi Vatikan. Ya, terutama di poin nomor 37, 38 dan 39. Kira-kira kalau menurut tafsirku begini, Yos. Di perkawinan Katolik itu kira-kira perkawinan kan ada 2. Moga-moga aku salah ya. Pertama, perkawinan yang sakramental. Saya anggap ini yang level tinggi, sakramen. Mas Sasongko ini mesti sakramen, soalnya pada budaya Katolik. Ya. Yang kedua, itu bukan sakramen, tapi pemberkatan. Karena saya juga fokus di perkawinan beda agama, itu kan bukan sakramen ya, pemberkatan kan, oleh dispensasi. Ya. Sama, ya dilayani dengan mengundang banyak orang dan lain sebagainya. Ketika saya membaca fiducia supplican ini, yang dimaksud pemberkatan ya itu adalah bukan dua ini, tetapi pemberkatan secara
Dan ketika melakukan pemberkatan itu, menurut Vatikan ini, ya bisa dicek, itu tidak boleh menggunakan hal-hal yang berkaitan atau disangkut pautkan dengan ritual. Romonya tidak boleh menggunakan kata-kata yang biasa digunakan di sakramen perkawinan. Romonya tidak boleh juga dress code-nya, ya, dress code-nya tidak, liturginya nggak memakai ini. Dalam bayanganku nek aku Romo, gitu ya, dalam bayangan ini aku Romo itu adalah Paus itu bilang seperti ini dia itu nomor 37 itu. Wahai para Romo, perkawinan yang kudus, perkawinan yang suci itu adalah seperti yang didoktrinkan Vatikan selama ini. Tetapi ketika ada orang yang situasi keluarga, situasi hubungannya itu sama seperti LGBT atau kemudian orang yang selingkuhan, kemudian cerai tidak dengan Vatikan ini, kalau dia mau minta blessing, ya kamu harus kasih, tapi tidak boleh menggunakan seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang paling penting adalah pemberkatan itu tidak boleh disangkut pautkan atau dijadikan sebagai bukti untuk maju ke catatan sipil atau ke KUA atau dan lain sebagainya. Saya menangkap ini adalah model ketiga pemberkatan berkaitan dengan perkawinan di antara dua model yang tadi. Pertama sakramen, yang kedua pemberkatan non sakramen. Nah ini yang ketiga, yang kira-kira degree-nya itu adalah lebih rendah terkait dengan soal ini. Ya, jadi misalkan ini dalam bayanganku ya, ini kan Paus itu kan memberikan keleluasaan kepada para romonya untuk tidak menghalang-halangi orang yang mencari berkat. Kita juga harus baca bagaimana definisi Paus menyangkut berkat itu sangat indah di fiducia suplikan itu sangat indah. Saya jogi. Kita Paus itu pintar banget dia itu dalam berretorika dan hatinya sangat tulus ketika menyangkut soal berkat itu sendiri. Bahwa berkat itu adalah suci dan kemudian siapapun yang meminta berkat itu apapun model manusianya itu ya mesti harus diberikan. Terkait soal teknis di situ diwanti-wanti, Paus mewanti-wanti. Aja sampai ini dari liturgi loh ya. Jadi tidak boleh dibakukan. Itu sepenuhnya kalau dalam bahasa hukum positif itu diskresi aparat penegak hukum. Ya, diskresi. Jadi ini ono maringono bukan sesuatu yang bersifat umum. Dalam arti begini, ini ono misalnya Romo gak gelem berkati, ya aja disalahno. Tapi ini ono Romo sing gelem berkati, ya kemudian aja disalahno. Sing penting tidak seperti yang tadi disampaikan itu. Nah, untuk menutup ini, menurut saya terkait dengan pertanyaan Ayos ini, manfaatnya apa buku ini? Seperti ini mas, manfaatnya mas. Besok-besok, ya, kalau misalkan Romo Seta ini tiba-tiba ada orang waria, jadi anggap saja di sini ada jemaat waria enggak? Belum ada. Anggap saja ada nanti. Tiba-tiba mau konsul kepada Romo Seta atau kemudian orang mau konsul dan lain sebagainya. Nek sing biasae jemaat itu heboh dan lain sebagainya, maka Paus ini di dalam sikapnya itu mengatakan manfaatnya. Muniku nek ono seperti itu, jemaat kudu santai. Jemaat harus bisa, mereka berharga semuanya di mata Tuhan. Ojo nyalahno Romo nih, nek tiba-tiba dia kemudian berdiskusi dengan teman-teman LGBT dan lain sebagainya. Karena bagi Paus ini, yaitu tadi semua itu adalah berharga di mata. Nanti kita diskusi lebih teknis lagi ya, seperti itu. Ini tafsir ya, menurut Aan yang tidak suci, menurut Aan yang tidak ini. Tetapi enaknya zaman medsos ini apa? Bahwa sekarang romo-romo dan uskup tidak bisa mengklaim bahwa kebenaran itu hanya miliknya sendiri,
karena data dan semuanya itu bisa langsung dibaca oleh setiap orang, termasuk orang yang bukan Katolik seperti Ibu ini. Sehingga menurut saya itu tadi Mas Alfa, Paus ini menurutku progresivitasnya itu menurutku sangat luar biasa, bukan kaleng-kaleng lah. Saya aja yang Islam NU aja mengatakan ini Paus bukan kaleng-kaleng dan menjadi followernya begitu, apalagi ibu bapak sekalian yang memang secara formal itu memang mencecap seluruh kebaikan dari Katolik melalui Romo dari Dominikan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ayo semoga bisa dipahami ya. Dan bisa pahami. Sebentar. Enggak. Ini sebelum ini mau nanya kepada Ibu MC, waktunya masih ada, kalau nggak salah hitung saya masih ada 90 menit kayaknya. Nggak kurang banyak loh Pak. Ya, Kurang berapa lama kurang Ibu? 22 menit. 22 menit. Saya rasa 22 menit adalah waktu yang cukup berharga untuk kita masih bisa membuka ruang diskusi. Romo, silakan Romo. Saya rasa memberi tanggapan ini. Senang aku ya. Ayo Romo, silakan. Kita dengarkan Pak Tidak bisa Dominikan. terpancing. Silakan, Ya. Pak. Yang pertama, semoga karena kan tujuan kita untuk ke arah jelas, jangan sampai membingungkan. Gitu. Nah, kita berharap semoga pada akhirnya kita mungkin nggak terlalu jelas, tapi ada penjelasannya. Yang sedikit membingungkan itu yang merangkul dan menolak, memaafkan dan menghakimi. Tipis sekali yang perbedaannya, karena kalau toleransi secara 100% kok gak ada bedanya orang pendosa dan orang suci, nah seperti itu. Jadi saya mau ambil yang 3 gambaran dari kitab suci. Yang pertama, ya pada saat Tuhan Yesus menemukan pohon ara yang gak berbuah, dia bilang ditebang saja. Tapi ada yang memberkati pohon itu. Dengan cara apa? Dia bilang, kasih saya 1 tahun. Saya menggemburkan tanahnya, memupuk dia, nyiram dia, menjaga dia. Kalau dia benar-benar gak berbuah, setelah saya memberkati, maksudnya setelah saya kasih peluang, kasih kesempatan untuk berbuah, baru kita tebang. Jadi ada yang merangkul dengan cara dia memelihara dengan tepat, tapi pada saat dia gak berbuah, layaklah ditebang karena dia sudah dikasih kesempatan tapi tetap gak berbuah. Jadi ada yang merangkul tapi tetap ada batasnya. Gak sampai, kalau sekarang kan ada yang mengatakan bahwa dosa itu gak apa-apa, karena kan semua Tuhan itu sangat baik, semua diterima kok. Nah, itu keterlaluan, karena tetap ada penghakiman, karena dia datang sebagai hakim. Jadi tetap ada, tapi kalau kita lanjutkan, waktu dia ada yang perempuan itu yang berselingkuh, itu sudah terbukti. Tapi dia merangkul dengan cara melindungi perempuan itu. Dia tanya siapa yang bersalah, yang mukul batu pertama. Dia duduk, dia nulis. Nulis apa? Nulis kesalahan orang-orang di sana. Jadi orang-orang tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus mengetahui kesalahan saya. Jadi gak ada yang berani, apalagi yang sudah tua. Karena asumsinya kalau lebih tua lebih banyak pengalaman untuk salah di sini dan salah di situ. Jadi satu persatu mereka pergi. Dan dia tanya, apakah masih ada yang menghakimi Anda? Gak ada lagi. Saya juga gak menghakimi. Maksudnya dia dipeluk dan sudah baik-baik semua? Tidak. Karena dia bilang, pergilah dan jangan berdosa lagi. Jadi arah berkat itu ke arah ke pertobatan, arah ke yang benar. Kalau salah, tetap salah, tapi harus dibikin benar. Yang terakhir adalah waktu perkawinan itu yang terundang gak datang, undanglah yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, semua yang disebut tersingkirkan di masyarakat itu. Mereka datang. Apakah semua diterima? Tidak, ada satu. Siapa itu? Yang datang tanpa pakaian yang
untuk perkawinan, tetap ada aturan dan dia diluarkan. Jadi merangkul itu, memberkat itu maksudnya mengarahkan orang yang kebenarannya, kasih kesempatan seperti Tuhan kasih kesempatan kita. Dan dia bilang siapa saja yang menerima pengampunan ya, dengan dosa yang lebih besar harus dia biasanya bersyukur lebih tinggi. Nah itu yang diharapkan. Jadi kalau kita tanya berkat itu apa? Orang itu benar-benar memberkati orang itu bukan hanya sekadar kasih tangan, kasih kasih omongan atau apa. 100 kali pun 1000 kali, kalau ini gak memperbaiki orang ini, itu gak berkat. Percuma. Tapi kalau kita benar-benar ada yang datang dan kita menerima sebagai sahabat, gak kita hitung-hitungan apakah ini suci atau ini pendosa, tetap kita menerima karena siapa kita yang menghakimi dia. Dan dengan pergaulan ini kita akibatnya adalah memperbaiki orang ini merasa ternyata saya sangat-sangat dihormati. Saya tahu Romo gak setuju, tapi dia tetap menghormati saya karena itu yang hormat. Kalau saya menghormati, saya setuju tidak. Tetap saya gak setuju, tapi saya menghormati dengan menerima Anda. Karena hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Kalau orang itu dapat pelayanan atau penghormatan seperti, bisa jadi seperti Santa Magdalena di Kelula 7 roh jahat itu, dia bebas karena luar biasa penerimaan Tuhan. Tapi apakah dia tetap berdosa? Tidak. Nah itu yang berkat. Nah itu yang semoga ada. Luar biasa. Sebuah ini ya, gembala. Kalau bahasa saya tuh penggembalaan. Saya ada hal menarik, Romo, ini sedikit ya, terkait tadi yang Romo sampaikan bahwa ada perubahan dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Saya pernah tanya sama dalam percakapan ya, kita gampang aja, Tuhan Maha Pengampun penebus dosa, bikin dosa besok bikin lagi. Lalu saya ditegur dengan sebuah analogi yang saya ingat sampai sekarang. Saya bilang, Pak, itu kalau umpamanya bapakmu punya, saya orang Ambon ya, kalau bapakmu punya minyak gosok yang bisa menyembuhkan segala penyakit, kamu sakit terluka dibacok, kamu oleskan sembuh, apa iya setiap hari kamu membacok dirimu sendiri? Tentu tidak. Nah, itu sama seperti dosa. Meskipun dapat diampuni, tapi ada sebuah kebodohan apabila setiap hari kita melakukan dosa itu. Saya rasa itu ya yang mengubah. Lalu seperti tadi masih ada 22 menit. Ada lagi pertanyaan dari ya Bapak. Satu-satu ada 2 pertanyaan ya. Mohon disampaikan secara singkat, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Warman, agama Katolik. Kesempatan yang kali ini saya mau menyampaikan bahwa Paus datang ke Indonesia selaku kepala negara, juga sebagai pemimpin agama Katolik. Dan di samping Paus, dunia itu sangat kagum kepada Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia itu bersatu. Karena apa? Karena ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun kita tetap satu, bersatu. Itulah Pancasila yang menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia. Itu luar biasa. Bahkan negara mana? Apa resepnya? Apa konsepnya? Indonesia bisa bersatu. Seperti kita berkumpul seperti ini sebenarnya kita sudah melaksanakan implementasi daripada kehidupan berpancasila. Semua yang ada di sini ini adalah berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan saya salut pada pertemuan pada malam hari ini, di mana kita kesamaan berbeda-beda, tapi kita bersama. Terutama tokoh-tokoh yang di luar Katolik sangat menghargai, menghormati pada agama-agama yang lain. Ini luar biasa. Pertanyaan saya, buku yang telah dibedah tersebut apakah sudah mengisi atau dalamnya itu mengandung
nilai-nilai daripada Pancasila yang sebagai pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia. Demikian pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak. Pak, Bapak pengen dijawab oleh siapa nih? Ada 4 terdakwa. Pertama yang mencetak buku-buku tersebut. Pencetaknya nanti Pak Sasongko. Pertanyaan kedua mungkin dari Selamat malam, perkenalkan saya Rinaldi dari Asiran Dominican Brothers. Beberapa minggu yang lalu sebelum saya berangkat ke Surabaya, saya mengikuti seminar Bapak Paus Fransiskus dan Indonesia. Di situ dihadiri oleh Bapak Uskup Pangkal Pinang sebagai pembicaranya. Di situ dijelaskan bahwa Bapak Paus itu sepertinya beraudiensi bersama bersama uskup-uskup Indonesia dan menjelaskan bahwa agama itu bukanlah sebuah masalah, namun bagian dari solusi untuk kehidupan yang lebih harmonis. Di sini juga menjelaskan tentang pengejaran transendensi. Ini pertanyaannya akan saya ajukan ke Romo Joko. Pertanyaannya itu, bagaimana dalam konteks gereja Katolik pengajaran transendensi itu seperti apa, dan bagaimana hal ini dapat menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Romo Joko dan Pak Sasongko nanti untuk memberikan respon. Silakan, siapa yang duluan mungkin? Apakah buku ini ada kandungan Pancasila dan kedua tentang transendensi? Silakan. Di saya hanya sedikit saja yang pakar yang Romonya, karena Romo Joko kan yang membuat tulisan ini ya. Tapi begini, garis besarnya buku ini kan menyangkut kemanusiaan ya. Oh, ya, nanti yang menjawab Romo Joko yang lebih komprehensif. Tapi saya mencoba untuk menjawab isi buku ini. Buku ini berkonten berisi tentang kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan itu sudah termasuk dalam Pancasila sila kedua. Itu jawaban saya. Jadi kemudian mempersatukan juga dalam hal persatuan juga, ini juga menyangkut juga dalam Pancasila ya. Sila ketiga. Nah itu mungkin yang yang ingin saya sampaikan. Jadi saya rasa buku ini sudah masuk semua yang tentang tapi sangat pakai kita terutama nilai keadilan yang nilai kemanusiaan terutama ya, itu sudah masuk di dalam Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga. Monggo menanggapi. Baik, Bapak Ibu, ada 2 hal yang ingin saya katakan. Yang pertama, malam hari ini kita bersyukur kita bisa berdialog tentang banyak hal, tapi sebenarnya kita sangat berharap kalau banyak anak muda yang terlibat, karena kalau orang tua itu masa depannya sudah jelas. Yang muda-muda ini perlu memperjuangkan masa depannya. Dan sekarang memang seperti katakan Pak Antono tadi, budaya berkumpul sudah agak hilang, budaya rindu akan orang lain semakin hilang, budaya ngopi bareng itu semakin hilang, dan sekarang kita perlu gitu. Maka rasa-rasanya Paus juga mengajak orang muda, jangan takut mengambil resiko. Itu kata-kata Paus untuk orang muda. Lihat dalam dokumen namanya Kristus Vivit, Kristus yang hidup itu hidup dalam dirimu. Kristus yang perhatian kepada orang lain itu hidup dalam dirimu. Kalau Anda mau jadi pastor, tidak bisa jadi pastor itu tanpa mencintai sesama. Dalam surat Yohanes bab 4, 1 Yohanes bab 4 ayat 20 itu dikatakan, tiada gunanya kamu mengatakan kamu cinta pada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak cinta pada sesamamu yang kelihatan. Itu sesuatu yang ditekankan. Maka menurut saya, ya harapan kita semoga kita semakin bisa menghidupkan orang muda. Saya hari-hari ini baru senang karena di paroki saya sedang menghidupkan katekis muda untuk
bulan kitab suci ini saya mengharapkan anak-anak muda untuk terlibat mengisi pendampingan APP di lingkungan-lingkungan. Dan sekarang saya punya katekis termuda saya, umurnya adalah 10 tahun. Karena saya mencoba untuk melibatkan orang muda, dan mereka rupanya ketika mau dilibatkan itu tidak tahu dari mana Roh Kudus membimbing mereka. Saya harap itu bisa jadi sebuah ajaran untuk itu. Yang kedua, tadi Pak Warman, apakah saya harus menjawabnya dengan detail? Menurut saya tidak. Tetapi bahwa ada banyak hal yang kami coba tawarkan, dan mungkin kalau kita bisa menafsirkannya, tadi saya dengan Pak Haton itu mengatakan ketika lukisan jadi, orang bisa menafsirkan dengan berbagai macam halnya. Ketika buku ini jadi, rupanya orang-orang bisa menafsirkan dengan sudut pandangnya sendiri. Dan kalau kita membaca dari sudut pandang Pancasila, amat mungkin kita bisa mencari makna. Tentang kemanusiaan, jelas Paus mengajarkan tentang merangkul semua orang. Tentang kebersamaan orang beriman, beragama, ketuhanan, jelas di sini diungkapkan hal yang muncul di sana. Saya menulis dalam tulisan saya di halaman berapa ini? Halaman 113, di sana saya menulis tentang ini. Berjalan bersama umat Islam itu mungkin. Saya backgroundnya adalah saya sekolah untuk dialog agama, namanya Religious Studies. Dan saya menulis tentang bagaimana Paus itu membuka kemungkinan berdialog dengan umat Islam. Dan kalau saya mengatakan, Gus Aan tadi mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Paus, karena Paus ini memang sangat akrab dengan NU ya. Orang-orang NU itu sudah sampai ke Vatikan, saya belum. Belum. Maka ajalah saya ke sana. Bukan. Tapi intinya kalau saya mengatakan, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Paus ini dimiliki oleh banyak orang. Dan kalau saya boleh mengatakan, dia adalah pribadi yang mampu mengartikulasikan kegelisahan banyak orang. Mengartikulasikan itu artinya membahasakan, menunjukkan dalam tindakan dan kata-katanya bahwa ini loh yang kita rindukan bersama. Persaudaraan, pembelaan kepada yang lemah, dan sebagainya. Nah, nanti di bagian berikutnya teman saya Romo Bobi menceritakan tentang ekologi, tentang bagaimana kita merangkul para migran. Itu adalah sebuah upaya untuk bisa dibaca dalam konteks Pancasila. Sementara pertanyaan terakhir adalah pertanyaan tentang pengajaran transendensi. Saya nggak tahu pemaknaan itu bagaimana, tapi pengajaran tentang yang ilahi. Artinya kedekatan kita dengan Tuhan harus dijembatani melalui kedekatan kita dengan sesama. Kalau kamu dekat dengan sesama, kamu bisa mengatakan kamu dekat dengan Tuhan. Dan dalam ajaran Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua, ini kayak ngajar kuliah, Gus. Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua adalah Gereja Katolik yang ingin berdialog dengan banyak orang. Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua adalah gereja yang mengatakan dalam agama-agama lain ada jalan-jalan yang tidak jarang toh, ungkapannya gitu, membawa orang kepada terang Kristus. Mungkin beda jalannya, tapi siapa kita mau mengambil peran Tuhan untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk surga? Saya masih pengen ngopi bareng dengan Gus Aan. Ya, dalam hal itu. Nah, kita punya ruang untuk mengatakan ini. Dan dalam Gereja Katolik dikenal 4 macam dialog. Dialog macam ini adalah dialog yang terendah. Lebih tinggi adalah dialog kehidupan. Bahasa umumnya adalah berkhotbahlah, tetapi kalau perlu saja gunakan kata-kata. Semoga tindakanmu, senyumanmu, kehadiranmu adalah khotbah. Orang Islam melihat saya baik, saya melihat orang Islam baik. Itulah dialog di kehidupan. Dialog yang kedua namanya dialog karya. Ketika kita bersama-sama berkarya untuk sesuatu. Gus Aan ini berteman dengan banyak orang Katolik, Kristen untuk pembelaan kepada mereka yang terdiskriminasi. Saya pikir itu upaya yang luar biasa. Yang ketiga namanya dialog pengalaman religius, ketika kita bisa berbagi tentang nilai-nilai yang baik dari macam-macam agama, bahwa kita itu memerlukan Tuhan dan mengalami Tuhan meskipun agama kita berbeda. Saya itu kagum dengan teman-teman Muslim ini, setiap kali mau sholat 5 kali sehari. Kita itu malaikat Tuhan aja sering lupa. Mereka itu butuh 10 menit paling tidak untuk sholat. Kita itu 1 menit gak sampai malaikat Tuhan itu. Lebih lama lampu merah daripada malaikat Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa.
Dan disinilah kita ketemu ruang batin yang mereka miliki dan kita juga miliki. Kecintaan kepada Tuhan dan sesama yang kita perjuangkan, mereka juga memperjuangkan. Dan dalam banyak hal sebenarnya kemanusiaan itu satu, meskipun berbeda ras, berbeda agama, berbeda bahasa. Itu kata-kata dari Monsignor Sugio Pranoto atau kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Matur nuwun. Biasa sekali. Mas Ar, silakan ada tambahan. Saya ingin menambahkan, mungkin pertama kepada Pak Kolonel yang saya tadi sempat akses siapa beliau. Saya ngajar Pancasila di Ciputra. Kalau pertanyaannya jenengan apakah ini sudah sesuai dengan Pancasila, saya balik lagi pertanyaan pada jenengan, Pancasila versi Sopo. Saya ngajar di Ciputra itu memperkenalkan 3 model pengikut Pancasila, Mas. Pertama adalah pengikut secara umum, ya, umumnya. Ciri-cirinya adalah mereka membaca Pancasila itu secara tekstual itu 1, 2, 3, 4, 5. Pembacaan secara tekstual ini, Mas, mendorong orang pengikut ini untuk biasanya mengabaikan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Contoh, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang LGBT atau waria? Langsung dijujuk. Gak ono istilah keadilan sosial, gak ono istilah persatuan, gak ono kemanusiaan. Itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebabnya mereka harus dibumi hanguskan. Itu salah satu kelemahan ketika kita membaca secara sekuensial. Termasuk pembacaan sekuensial ini akan bermasalah ketika merespon peristiwa memilukan 6566. Karena orang-orang yang dituduh PKI dan lain sebagainya, gak ono istilah keadilan sosial, gak ono istilah kemanusiaan, persatuan, gak ono. Dia melanggar sila paling tinggi, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu kelompok mayoritas. Nah, di dalam kelompok ini ada kelompok radikal, Mas. Kelompok ini direkam nggak? Direkam. Kelompok radikal ini seperti kelompoknya Egy Sujana, kelompok Islamis. Kelompok Islamis ini tidak menyingkirkan Pancasila, tapi memeluk Pancasila dengan tafsirnya sendiri. Pancasila ini ditafsirkan persis seperti kelompok yang pertama, tetapi ditambahi bahwa sila pertama itu miliknya orang Islam. Egy Sujana pada waktu itu dijadikan saksi ahli di Mahkamah Konstitusi menyangkut soal judicial review terkait dengan undang-undang keormasan dan lain sebagainya. Dia mengatakan Pancasila ini miliknya orang Islam karena menurut dia sing Tuhannya Maha Esa itu hanyalah orang Islam. Tuhannya orang selain Islam lebih dari satu. Ini pemaknaan kelompok yang kedua ya, Mas. Sama-sama Pancasilanya, Mas. Lalu pemaknaan yang ketiga yang menurut saya pemaknaan yang saya kemarin ngobrol dengan Pak Yewango, salah satu orang penting di PDIP, ketika saya diundang untuk memperkenalkan bagaimana cara membaca Pancasila. Saya membaca Pancasila itu tidak dalam kerangka 1, 2, 3, 4, 5, Mas. Tapi saya melafalkannya seperti pengakuan Iman Rasuli. Kalau di dalam Protestan saya nggak tahu di Katolik itu. Saya maknanya begini, Pancasila, semakin kamu meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin kamu akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibaca dalam iman Katolik kira-kira begini, semakin aku meyakini Gusti Yesus sebagai pangeranku, semakin aku akan berpegang teguh pada prinsip
kemanusiaan yang adil beradab dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga semakin kamu mencintai agamamu, harusnya kamu semakin 2, 3, 4, 5. Intinya buku ini Mas, menurut saya itu sangat Pancasilais banget. Yang kadang-kadang saya berpikir, sok tahu wong Katolik ini ngelakoni seperti yang disabdakan oleh The Holy Father. Kalau saya senang sekali terkait dengan soal itu. Yang kedua, ngomong soal transendensi begitu. Mas, aku nggak ngerti maksudnya transenden itu seperti apa. Tapi kalau di Merriam-Webster itu transenden itu adalah berpikir melampaui pemikiran orang yang biasa-biasa saja. Contoh nih seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Joko. Dulu sebelum konsili Vatikan yang kedua, Katolikan itu menganggap bahwa tidak ada jalan di luar gereja Katolik Roma sebelum konsili Vatikan kedua. Tapi karena didorong oleh iman yang transenden, iman yang melampaui itu, maka kemudian muncullah yaitu tadi bahwa ada jalan juga di luar itu, meskipun bahwa kebenaran asasi itu masih di dalam gereja Katolik Roma itu katanya Gus Dur. Jadi menurut saya iman yang transenden itu adalah iman yang selalu mempercayai keniscayaan yang didorong oleh satu keyakinan bahwa janganlah menganggap diri kita ini sebagai satu-satunya yang suci, sebagai satu-satunya yang paling benar dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya menjadi penting. Dan yang terakhir, saya tadi mau merespon Mas Hartono tadi itu kan per hari ini. Gini Mas, ini request orang Islam kepada orang Katolik. Indonesia betul sudah sangat luar biasa. Kenapa itu bawa kawasan ke sini? Tapi beberapa hari ini kan kita di terakhir kan di Bekasi kemarin juga yang orang nggak bisa itu. Sebagai orang Islam, saya merasa seperti ini. Ketika orang Katolik dan orang Kristen terus menjadi sansa hidup intoleransi yang dilakukan oleh orang-orang yang kolom agama di KTP itu sama dengan saya, orang-orang Islam, itu orang Kristen dan orang Katolik itu terbelah menjadi dua responnya. Jadi karena terus-menerus mengalami persekusi, orang Kristen itu terbelah dan Katolik terbelah menjadi 3 ketika merespon pelaku kekerasan ini. Yang pertama Mas, orang Kristen dan Katolik yang punya cara pandang mata dibalas mata. Mata dibalas mata itu begini. Nek wong Islam itu ganggu wong Katolik, tak ganggu balik. Kon nutup gerejaku, hati-hati. Aku juga bisa melakukan hal yang sama. Ada. Nek Gusti Yesusku itu mbok nyek, aku gantian nyek Gusti. Mata dibalas mata. Tapi orang Kristen dan orang Katolik ini jumlahnya dikit lah. Yang kedua itu yang cukup banyak, apatis. Jadi orang Kristen dan orang Katolik itu sudah nggak apa-apa ya, kita terima saja sebagai minoritas dan lain sebagainya. Itu. Tetapi hatinya ini terus nggak terima, sehingga diam-diam dia menikmati sajian-sajian YouTube yang lo Islam, bahkan kemudian mendonasi dan lain sebagainya. Jadi dia tidak membenci orang Islam, tetapi dia menutup dirinya untuk nyerawungi orang-orang Islam. Gawe apa aku ngurusi wong Islam? Wong yo senengane kebun, senengane ke gereja, wis aku gak ngurus. Awas. Itu banyak sekali. Yang ketiga, yang menurut saya itu sangat linear dengan yang disampaikan oleh Paus dan sebagainya, itu adalah orang Kristen dan orang Katolik yang ketika ia semakin dirisak oleh orang-orang Islam terkait intoleransi, ia semakin mendekat. Jargonnya semakin disikat, semakin merambat. Misalnya ini gereja Redemptor Mundi, setelah dicek ternyata ada 4 kakak orang selain Katolik yang sangat memusuhi, katakanlah memusuhi di sini. Nah, bagi mereka yang levelnya level 3 tadi itu, ia makin kencang. Jadi orang di sini itu kunjungilah orang-orang yang nggak suka dengan gereja itu. Kamu kunjungi. Jadi semakin dia benci dengan kekatolikan, semakin ia akan mendekat untuk menjelaskan KPI,
berbelas kasih dan lain sebagainya. Dan menurut saya untuk menutup sesi ini dari Mas, saya tadi ngupdate status di Facebook, saya cuplikan salah satu doa yang saya ambil dari Fiducia Supplica. Karena saya senang doanya ini. Gusti, curahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami untuk mengampuni apa yang ditakuti oleh hati nurani dan untuk memberikan apa yang tidak berani diminta oleh doa. Itu dikonfirmasi oleh Vatikan. Saya kira itu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang MC sudah mulai berdiri. MC mulai berdiri. Enggak. Tetapi gini ya, saya menarik sebuah benang merah, terutama dari pertanyaan Bapak tadi, Pak Theodorus. Terima kasih Pak. Di buku ini dan dalam kehidupan saudara-saudara Katolik yang saya alami, bukan hanya Katolik sebenarnya, lintas agama apapun ya, itu selalu menemukan sebuah pertautan dengan Pancasila dengan bentuk dan versinya masing-masing. Itulah yang membuat kita sampai dengan malam ini, minimal di kota Surabaya ini, kita bisa duduk bersama-sama karena angin malam, ISIS gimana itu. Nah, ini kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Ini sebuah, kalau bahasa saya itu adalah sebuah kasih Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Maka saya itu selalu menarik semua hal-hal yang bersifat keagamaan rigid, baik itu teologianya, baik itu ritualnya, baik itu tradisinya, kita tarik saja ke Pancasila biar mendarat. Tadi saya sempat bicara dengan para seniman di pojok situ sambil melempok enak itu. Surabaya ini kota besar yang tidak subur untuk kehidupan budaya dan seni. Budaya dan seni itu tidak mendapatkan apresiasi yang cukup di Surabaya ini. Maka kegiatan ini memadukan sebuah dialog dengan sebuah eksibisi karya seni adalah sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Gereja Katolik Redemptor Mundi paroki ini. Tepuk tangan untuk Redemptor Mundi. Ini adalah sebuah hal yang baik. Beda dengan kota-kota lain seperti Semarang, Asartono, Jogja, Bandung, Jakarta. Tanggal 1 Oktober 2024 besok akan ada pameran besar di Kota Solo, Taman Budaya Surakarta. Haleluya. Manusia tanpa budaya dan seni jiwanya kering. Hidupkan itu sebagai budaya kita, juga sebagai ekspresi kemanusiaan kita, ekspresi kita mencintai sesama kita. Manusia merdeka itu adalah konsekuensinya memerdekakan orang lain. Apabila Anda belum memerdekakan orang lain, itu Anda belum merdeka. Nah, saya rasa untuk menutup sebuah malam yang sangat indah ini, kita beri kesempatan 2 menit closing statement, dimulai dari ujung Pak Sasoko. Silakan, closing statement aja Pak. Ya, bagi saya dialog ini perlu dikembangkan dan terus ditularkan ya ke banyak tempat yang tidak hanya di paroki ini, tetapi harapan kami juga bisa ditularkan ke banyak tempat juga di paroki lain. Dan saya sebagai paroki juga mengapresiasi buku yang saya terbitkan sendiri, ya, bahwa ini buku yang cukup berbobot dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan maka Bapak Ibu Romo silakan untuk memiliki buku ini di tempat sana. Saya tidak promosi, hanya menginformasikan saja. Terima kasih.
Dalam kesempatan ini secara pribadi dan atas nama Paroki Redemptor Mundi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Romo Joko dan Pak Sasongko serta Mas Aang dan Mas Alfa yang berkenan hadir untuk mewujudkan dalam istilah saya bentuk kerasulan awam, di mana seperti Pak Sasongko sampaikan tadi, buku ini cukup berbobot. Jangan hanya berhenti pada Anda sekalian, akan tetapi mari berbagi, terutama tadi Romo Joko sudah menyampaikan orang-orang muda, karena tugas mereka ke depan, tantangan mereka ke depan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang bisa dibantu dengan buku ini yang tentunya akan membawa perdamaian dalam perbedaan. Terima kasih. 2 menit saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang ada di sini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan begitu, tapi saya belajar bahwa kalau beliau usul ini kan beliau berdua ini kan Keuskupan Agung Semarang. Saya belum pernah, maksudnya begini, sebagai orang Islam saya ingin keuskupan itu juga terus aktif di dalam kerja-kerja menyebarkan gagasan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada Romo Didi ataupun Romo Eko itu saya ngomong masuk kalah ya Keuskupan Agung Semarang gitu ya Romo saya. Dalam arti semoga kemudian dengan sentuhan ini, dengan provokasi penerbitan buku dari Yogyakarta ini juga mendorong teman-teman yang ada di Keuskupan Surabaya untuk juga aktif menulis, menyampaikan gagasannya, dan saya kira Kekatolikan akan benar-benar menjadi terang dan haram bagi terutama bagi Indonesia dan Surabaya. Saya kira itu Mas Alfa. Tahun 1996 akhir 97 awal ada 2 gereja yang dibom, satu di Situbondo, yang satu di Tasikmalaya. Tidak lama setelah itu Gus Dur mengatakan jagalah gereja untuk menjaga Indonesia, dan itulah kenapa ada Bansel yang sampai hari ini menjaga gereja. Tepuk tangan untuk Mas Irwan dan teman-teman di sana. Sebuah kata yang melahirkan tindakan, dan itu terjadi pada umat Islam. Saya pernah misal di daerah terpencil pun ada Bansel di sana, dan itu anak-anak muda. Mereka bisa melahirkan gerakan sampai sebaik itu, sampai bertahun-tahun, lebih hampir 30 tahun setelah beliau mengatakan. Maka menurut saya kata-kata seorang bijak hanya akan bermakna ketika berubah menjadi tindakan nyata. Paus Fransiskus mengajarkan kita banyak hal, dan semoga itu berubah menjadi tindakan nyata. Beliau mengatakan demikian, kita tidak bisa membiarkan siapapun menjalani hidup sebagai orang terbuang, orang yang disingkirkan, orang yang dianggap tidak penting, orang yang bahkan dianggap berdosa dan layak masuk neraka. Maka ungkapan terakhir saya mengatakan dalam tulisan saya halaman 131, saya mengatakan Paus Fransiskus sudah meletakkan fondasi yang baik. Ke depan tentu dibutuhkan tokoh-tokoh lain yang berani menemukan cara hidup bersama yang baru sebagai saudara satu dengan yang lain. Dan itu akan hidup dalam diri Anda, dalam diri saya, dalam diri kita. Bentuknya macam-macam, tetapi intinya adalah kita lahir sebagai saudara, semoga kita pun mati sebagai saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada Romo Kepala, para panitia penyelenggara, terutama kepada peserta yang hadir pada dialog malam hari ini, dan tidak lupa pada para narasumber.
Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan malam ini.